Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini kita bertemu di kelas yang sangat epic ya. Nah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Pak. Sebelum kita memulai pertemuan pada sore hari ini, sebaiknya kita baca doa dulu. Nah, Bapak mau ketua kelas memimpin baca doa. Mas Siapa kira-kira Rifki. ketua kelas? Mas Rifki lah. Silakan Mas Rifki dipimpin teman-teman. Baik, untuk pada Amin. memulai pembahasan hari ini, silakan teman-teman membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Beri salam. Beri salam. Oke, bagus, terima kasih untuk Pak Rifki. Oh ya, Bapak memimpin doa sama-sama Bapak. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu ya untuk kehadiran dari teman-teman semua. Renata Aurindina, Hadir Pak. Nurul Hafiza. Oke. Baik, langsung kita masuk ke materi ya. Di sini kita akan mempelajari dari kelanjutan minggu lalu ya, yaitu mengenai keragaman lingkungan. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai lingkungan ya, yang ada di di alam, yang bisa diperbarui, kita bisa diperbarui ya. Nah, kita ini sekarang masuk ke judul keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Nah, jadi keragaman lingkungan ini sangat bervariasi ya, yang ada di dunia. Jadi poin-poinnya itu kita masuk ke rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana kondisi lingkungan alam di dunia. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana persebaran awal manusia modern di dunia dan bagaimana bentuk keragaman masyarakat dunia. Nah, nanti ini tugasnya setelah Bapak jelaskan satu-satu dari rumusan masalah ini, nanti kita membentuk kelompok dan kita menggunakan namanya metode pembelajaran inquiry dengan penerapan pembelajaran jigsaw. Jadi nanti kalian kelompokkan menjadi kelompok kecil. Nah, dari kelompok kecil ini Bapak bentuk jadi 3 kelompok. Nah, isinya itu masing-masing mungkin ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, nanti dari ketiga kelompok ini itu menerapkan atau mendelegasikan ya 2 dari anggotanya untuk berpindah ke anggota lainnya untuk menjelaskan materi yang mereka dapat. Jadi kalian itu nanti mendapatkan 3 lembar RKPD yang berbeda mengenai apa yang harus kalian isi di sini ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana kondisi lingkungan alam di dunia. Nah, yang pertama itu ada mengenai kondisi lingkungan alam yang ada di dunia. Jadi di sini kira-kira dari teman-teman ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Saya. Ya, oke, silakan Pak Aceh dengan keras. Kondisi lingkungan alam di dunia. Kondisi lingkungan alam di berbagai benua dunia sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk iklim, geografi, flora dan fauna. Nah, bagus. Jadi benar yang telah dibacakan oleh Mbak Aceh ya. Jadi kondisi lingkungan alam di dunia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada iklim. Yang kedua ada Geografi. Yang ketiga ada Flora fauna. Baik. Karena Mbak Ajeng sudah membantu Bapak, Bapak kasih. Bapak. Rezeki nggak kemana? Kasih. Jadi di setiap daerah itu memiliki iklim, geografi dan flora serta faunanya itu berbeda-beda, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kita langsung masuk. Jadi Bapak ambil beberapa contoh dari benua ya. Yang pertama itu ada benua Asia, yang kedua ada Afrika, yang ketiga ada Amerika, yang keempat ada Eropa, yang terakhir ada Australia. Nah, siapa yang bisa menjelaskan mengenai benua Asia? Di benua Asia ini sebutkan satu negara dan beriklim apa? Siapa yang bisa? Nah, silakan Mas Taufik. Benua Asia, contohnya negara Indonesia, iklimnya tropis. Nah, dari iklim tropis itu sendiri yang Nak Fatmi ketahui, dari tropis itu terdapat berapa musim?
terdapat 2 musim, kemarau dan penghujan. Oke, bagus sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak kasih satu contoh nanti untuk pengerjaan kalian mengenai Bapak ambil dari benua Asia. Nah, jadi benua Asia ini terdapat 3 faktor, yaitu keanekaragaman hayati, iklim, serta masalah lingkungan. Jadi kita ambil dari Asia itu. Jadi Asia memiliki keberagaman ekosistem dari hutan hujan tropis di Indonesia dan Malaysia hingga tundra di Siberia. Keanekaragaman. Terus masuk ke iklimnya. Jadi di iklim Asia ini memiliki iklim yang sangat bervariasi, mulai dari tropis, subtropis hingga dingin, dengan pegunungan yang mempengaruhi pola cuaca tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini mengenai deforestasi, polusi udara, serta perubahan iklim yang menjadi tantangan utama. Nah, di sini kira-kira ada nggak yang tahu apa itu deforestasi? Saya Pak. Ya, Kalau silakan. salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Deforestasi merupakan penggundulan hutan dan dia itu kayak membabat habis tanpa melakukan reboisasi. Nah, benar sekali. Yes. Apakah di daerah rumah Mas Sobi ada kejadian seperti itu? Ada Pak. Di mana itu? Pak, di daerah Taman Gahayu itu dulunya itu kayak pegunungan tapi sekarang udah jadi kayak perkotaan buat Itu pelakunya, Pak? Pusat pusat apa namanya ekonomi lah di situ. Oke, baik. Makasih Pak. Lanjut ya. Kita lanjutkan ke rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai persebaran manusia. Jadi persebaran manusia pada awalnya itu diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu tadi perubahan iklim, habis itu keterbatasan sumber daya, itu yang mendukung, serta faktor imigran. Jadi mereka itu berpindah karena iklim. Kenapa? Karena iklim. Mungkin sebagian dari mereka itu merasa tidak cocok dengan iklim yang mereka rasakan. Nah, untuk keterbatasan sumber daya sendiri, mungkin mereka itu di sini mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi faktornya itu keterbatasan lingkungan, keterbatasan sumber daya yang mengharuskan mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa faktor penting mengenai penyebab dari migrasi masyarakat modern di dunia ya. Yaitu pertama ada asal usul, yang kedua ada migrasi Afrika, ketiga ada rute migrasinya, yang keempat ada adaptasi lingkungan dan kelimatan global, enam ini ada interaksi dengan spesies lain. Nah, di sini Bapak akan berikan satu penjelasan saja, dan seterusnya kelompok yang mendapatkan materi ini untuk menjelaskan di lembar LKPD nanti apa saja mengenai definisi dari atau maksud dari migrasi dari Afrika, dan selanjutnya sampai ke poin 7 yang mempengaruhi persebaran. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh pembahasan. Jadi asal usulnya itu kemunculan awal manusia modern berasal dari daratan Afrika. Istilah manusia modern ini disebut juga dengan Homo sapiens. Jadi bisa dipahami ya, apa itu Homo sapiens? Jadi Homo sapiens itu adalah istilah untuk manusia atau masyarakat modern. Nah, sebagai pembeda dengan manusia purba. Jadi bisa kita bedakan Homo sapiens dengan manusia purba. Nah, Homo sapiens ini diperkirakan muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu hingga 300.000 tahun yang lalu. Nah, bukti genetik dan fosilnya ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari sana. Nah, setelah berevolusi dan menyebar di Afrika, para manusia ini mulai melakukan migrasi atau berpindah ya. Migrasi itu berpindah seluruh dunia untuk melakukan tahun menuju Eropa dan Asia, Australia, bahkan Amerika. Oke, yang terakhir mengenai bentuk keragaman masyarakat dunia ya. Jadi di sini ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan. Saya Pak. Bentuk keragaman masyarakat dunia. Keragaman masyarakat dunia merujuk pada berbagai macam budaya, bahasa, agama, adat istiadat dan cara hidup yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke. Terima kasih ya Mas Rifki.
kita ada satu challenge. Terus kalau misalnya Nah, di sini ada faktor ya dari keragaman ini. Jadi dari keragaman yang tadi ini, bentuk keragaman masyarakat di dunia ini memunculkan beberapa faktor. Yang pertama itu ada bahasa. Kenapa bahasa? Karena dalam bahasa ini kan bisa dipergunakan untuk berkomunikasi atau memudahkan dalam berinteraksi pada lawan bicara kita. Jadi bahasa ini itu diperkirakan ada di dunia yaitu sebanyak 7.000 bahasa ya. Nah, banyak banget ya bahasa yang ada di dunia. Jadi bahasa ini bukan hanya untuk alat komunikasi saja, tapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan cara berpikir dan pandangan hidup suatu masyarakat. Nah, bahasa ini juga seringkali dianggap sebagai identitas karena apa? Bahasa ini menunjukkan kelompok, suatu kelompok. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda bahasanya. Melalui bahasa, masyarakat itu dapat mengekspresikan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah mereka. Jadi dengan bahasa mereka bisa mengekspresikan ya, bisa memperkenalkan apa nilai, tradisi, serta sejarah mereka. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa baca? saya Pak. Silakan Pak Bella. Ya, baikkan. Memahami keragaman lingkungan alam dunia dan masyarakat dunia seperti bagaimana kondisi lingkungan alam dunia, bagaimana kesebaran awal manusia modern di dunia, serta bagaimana bentuk keragaman masyarakat dunia merupakan satu upaya penyesuaian diri pada keadaan yang ada Pak di dunia. Dengan demikian kita dapat mengetahui permasalahan yang terjadi akibat dari keragaman tersebut. Oke, terima kasih ya Pak Bella. Nah, selanjutnya kita pembagian kelompok ya. Kita bagi kelompok gini. Tolong ya, ya silakan. Tolong Mas siapa? Ricky sama Radita, tolong gabung ke teman-teman yang ini. Mereka tidak mau Pak, kita Nah, untuk yang cewek-cewek bisa mungkin ke belakang di arahnya. Untuk kita bagi kelompok. Jadi ini bertiga, dan ini bertiga ke belakang. Kenapa Babel, jadi kelompoknya Ajeng, Obi sama Mas Gibran. Nah kalau Mbak Renata, Mas Fahmi sama Babel, gitu ya. Oke, ini tolong anu ke belakang sama gabung sama siapa? Ada ke belakang. Mas Fahmi. Cak Pentol, Mas Pentol, ada ke belakang. Ya. Oh berarti empat ini sama Riti ya. Ini sama Karita. Iya, sorry. Tuh, ke belakang. Saya ke belakang apa, Pak? Sama aku. Nanti yang jawabannya tepat setelah dipresentasikan Bapak kasih ya untuk satu. Ya, nanti kan kalian habis mengerjakan ini kalian berpindah lagi ya. Ya. Ke kelompok lainnya. Oke. Nah jadi siklusnya seperti ini ya siklusnya. Nih pembagian kelompok kecil berisi 4 orang dari setiap kelompok. Nah setiap kelompok ini berdiskusi terkait materi yang diperoleh. Terusnya itu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi setelah mereka mendapatkan materi dari kelompok lain. Jadi setelah kalian mengerjakan ini kan sudah dikerjakan ya. Kalian bertukar dan kalian mencatat lagi. Mencatat. Kangen gak sih soalnya? Iya, Pak. Jadi gini. Ini trio, gampang-gampang. Nah ini kan karena kelas ya, kelas kita akan berbicara. Pak, mereka turun kelas aja Pak. Tangguh ini Pak. Nah jadi Kamu nggak siap? jadi siapa yang dapat kelompok 1? Angkat tangan. Satu saya. Kelompok 1 ini menjelaskan tentang kondisi lingkungan alam ya. Iya. Nah, kalian menjelaskan ini kan tadi sini udah Bapak jelaskan ya. Ya. Nah kalian 3, 2, 3, 4, 5. Nah kalian jelaskan setiap
benua ini mengenai 3 faktor ini. Semangat coy. Iklim, masalah lingkungan ya. Nah, singkat aja pengetahuan kalian, boleh buka oke. Pas kelompok 2 Nah, kelompok 2 siapa kelompok 2? Nah, kelompok 2 membahas tentang persebaran awal manusia modern ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan satu contoh ya. Nah, kalian 2 sampai 7 mengenai apa? Nah, definisi saja. Misalnya kayak migrasi, apa itu migrasi dari Afrika, kayak sejarahnya mungkin, terus rutenya gitu ya. Singkat saja. Nah, yang ketiga itu kelompok 3. Oh, saya. Nah, kelompok 3 membahas bentuk keragaman masyarakat dunia. Tadi kan Bapak udah jelasin bahasa ya. Nah, kan dari 2 sampai ke 7 apa budaya itu serta agama. Siap. Pengertiannya aja, definisinya. Silakan berdiskusi. Pak, Bapak yang pengaku ya? Hah? Berapa? Itu, Pes. Kelompok berapa? Ini. Nah, Bukan yang sebelah ya, ada ini bukan. Biasanya kalau aku aja. iklim tuh kelompok 1. Sudah selesai? Karena tahapan kali mau tahu ini. Nah, nanti mohon kalian lagi juga. Nanti Pak dari kelompok kalian itu berpindah ke kelompok lainnya untuk menjelaskan materi yang kalian dapatkan. Oke? Siksa. Perubahan cuaca. Terus 3 adaptasi dari lingkungan. Apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak ya.
Saya Pak. Tuh. Bapak. Oh iya, Siapa yang ngajar Mbak? Aplikasi lain. Kayak gitu. Sumpah wis. Ayo. Ini pedes. Sudah. Kurang apa ini? kurang uang. Karena itu Ih, kan rasane Itu loh, tapi nek siji lho rasane ini aku tuh rasane. Aku lurus terus kira Ya ya. aku beli kamu kok. Tebal. Ini kayaknya bergeni betul ya. Coba. Ini celurnya panjang nih. Ngono panjang. Iya. Berapa ini sampai pengurus sekarang selosot tadi rebu. Ini ngurangi seminggu. Sudah, kelompok 2, kelompok 1. Sudah singkat padat jelas. Hilang. Oke, kalau sudah Kelompok kelompok apa? mau lawan. Kelompok kagem. Oh iya. Ini kagem. Kagem. Isi lho kagem 9 Z. Tanggal. Oh, tanggal 32. Karena sudah selesai semua, saatnya kita lakukan mendelegasikan tiap kelompoknya 2 orang untuk berpindah ke kelompok lainnya. Ayo silakan. Saling bergantian ya. Dari Mas Obi menjelaskan materinya. Dilanjutkan Mas siapa? Fahmi. Dalam satu masyarakat, oke, gaya hidup berlaku sehari-hari, oke, pola hidup yang diterapkan dalam sehari-hari, oke, kelak, ya, gitu. Ada iklim dan lingkungan, sumber daya alam, teknologi dan Budaya. inovasi tentang Agama. Agama Enas. Oh iya. paham, oh ya. Musimnya di Afrika Selatan itu agak panas, gurun dan oh gitu. Faunanya adalah burung, koala, iklimnya sama di Indonesia yaitu polusi, populasi dan pembuangan limbah sembarangan. Yang kedua Sudah semua? Sudah semua? Nah, kalau sudah semua, dan Bapak minta satu kelompok yang mau mempresentasikan hasil dari apa yang mereka dapatkan. Misalnya kelompok A, misalnya kelompok A menjelaskan dari ke 3 materi ini yang mereka dapat. Jadi mereka satu kelompok kan ada 4 orang. Jadi terserah mau siapa aja yang menjelaskan masing-masing materi tersebut. Kita kelompok A dari kelompok pertama tadi itu kan disuruh menjelaskan keanekaragaman hayati dari benua Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika. Nah, di Afrika sendiri memiliki keanekaragaman hayati seperti hutan hujan tropis, gurun Sahara, dan musim itu ada 4 musim: musim panas, gugur, dingin, dan semi. Permasalahan lingkungannya itu ada polusi, polusi dan pembuangan limbah. Benua Eropa itu ada hayatinya ada pohon ek dan musa. Iklimnya itu ada musim gugur, semi, dingin, dan panas. Masalahnya itu ada perubahan cuaca yang ekstrim. Di benua Amerika ada hayati, ada hutan tropis dan gurun. Langsung lompat dulu ya, Mas. Iklim tropis ada iklim basah, iklim dan iklim kutub. Masalahnya ada perubahan iklim dan polusi. Benua terakhir itu ada kanguru, koala, dan